Pemirsa, kita kali ini akan membicarakan tentang Rakernas ketiga PDIP. Salah satunya karena dalam acara itu mencuat kembali soal isu dinamika hubungan antara Bu Megawati sebagai ketua PDIP dengan Presiden Jokowi ya. Kan awalnya kemarin sempat ada isu soal keretakan lah, soal Jokowi yang katakan aja dianggap mengendorse Prabowo dan seterusnya. Nah, di Rakernas ketiga PDIP kemarin itu muncul gambar-gambar yang menunjukkan hubungan Megawati dengan Jokowi itu menghangat lagi. Nah, ini isu yang menarik dan saya di sini ditemani oleh Ray Rangkuti, pemerhati politik dan aktivis pro demokrasi dan direktur Lingkar Madani. Selamat datang lagi di Main TV, Ray. Terima kasih. Ray, ini ada dua hal nih yang sebenarnya menarik ya untuk aku pengen dengar komentarmu nih. Pertama soal dinamika hubungan tadi, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Bu Mega dan Jokowi ya? Terus yang kedua, Ray, aku pengen juga kamu membahas soal ini, soal pernyataan Puan. Oh iya. Pernyataan Puan Maharani soal cawapres di acara yang sama kan. Iya. Nah, Puan kan menyebut AHY sebagai salah satu kandidat cawapres yang akan disandingkan dengan Ganjar ya, selain nama-nama lain. Jadi menurut kamu, aku pengen kau menyoroti soal itu, soal hubungan antara Pak Jokowi dengan Megawati ya. Gimana, Ray? Iya, sejujurnya saya udah juga mengucapkan kali-kali gini bahwa hampir sulit untuk dibantah bahwa ada ketegangan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi gitu ya. Saya kira salah satu puncak dari ketegangan itu karena batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 kemarin, di mana terlihat ya PDI Perjuangan cukup menonjol dalam hal menolak kehadiran tim Israel yang mengakibatkan FIFA mengambil kesimpulan tidak jadi di Indonesia gitu. Saya kira kekecewaan itu bisa dipahami mengingat investasi kita untuk itu sangat besar sekali kan gitu. Itu satu hal. Nah yang kedua ada persoalan semacam menegakkan menurut saya wibawa presiden sendiri di mata masyarakat. Kan di satu segi Ibu Mega selalu mengatakan petugas partai gitu ya. Yang kurang lebih sebetulnya mendapatkan respon negatif dari publik terhadap pernyataan itu dibandingkan dengan respon positifnya gitu. Nah oleh karena itu berbarengan dengan itu ya ada mungkin masalah-masalah lain lah ya yang berkaitan dengan itu yang mengakibatkan ketegangan Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu terlihat lebih kuat sekarang karena pada saat yang bersamaan Pak Jokowi seperti memberi angin yang cukup kuat bagi Pak Prabowo untuk menaikkan elektabilitas melalui endorse yang berulang-ulang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo gitu. Nah, tapi saya juga punya keyakinan ini masalah yang bukan tidak bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi itu ya udah hampir 20 tahun di PDI Perjuangan kan. Kalau kita kembali ke Solo ya 2 periode, ke Jakarta setengah periode gitu ya, langsung ke presiden sudah 2 periode, hampirnya 25 tahun artinya, hampir 25 tahun. Beliau bersama dengan Ibu Mega, bersama dengan PDI Perjuangan yang nggak mungkin itu bisa dipisahkan dengan sangat cepat gitu. Lebih-lebih menurut saya persoalan di antara dua tokoh ini, kalau saya baca dengan teliti, nggak ada yang sangat prinsipil. Kan misalnya Pak Jokowi tidak berbeda ideologi dengan Ibu Mega kan. Terus Pak Jokowi bahwa kadang-kadang berbeda teknis perjalanannya, iya itu terjadi di mana-mana kan. Tafsir terhadap ideologi itu bisa berbeda gitu. Tapi prinsip-prinsip yang dianut baik oleh Ibu Mega maupun oleh Pak Prabowo itu hampir sama. Pak Jokowi hampir sama sebetulnya gitu. Bukan hampir dalam lingkup yang sama gitu ya. Dari pola, dari cara, pendekatan, yang macam-macam dan seterusnya itu gitu. Nah, oleh karena saya melihat nggak ada perbedaan yang prinsipil antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu, saya kira ini lebih aspek ego itu yang saya sebut. Jadi satu segi ego seorang pemimpin partai yang merasa ia melahirkan tokoh yang bernama Pak Jokowi sebagai presiden gitu. Tapi saat yang bersamaan ada presiden yang tidak selalu ingin dikaitkan dengan partainya gitu. Karena pada saat yang bersamaan ya memang beliau sudah mengurus
ya 270 juta penduduk Indonesia itu yang beda-beda partai, beda-beda aliran. Nggak semua orang memilih PDI Perjuangan dan seterusnya gitu. Jadi ada perasaan juga bahwa sebagai presiden ya beliau diperlakukanlah sebagai layaknya presiden yang tidak hanya dianggap sebagai petugas partai, tetapi dia adalah presiden Republik Indonesia dan diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Jadi lebih pada yang saya sebut pada ego yang seperti itu. Dan oleh karena itu menurut saya tidak ada halangan yang prinsipil yang menghalangi mereka untuk bisa bertaut kembali, kecuali ya kalau keduanya mulai sama-sama merasa ada hajat yang diperjuangkan dan di situ mereka akan ketemu lagi gitu ya. Dan pertemuan kemarin itu saya kira sedikit demi sedikit mulai membuka kembali hubungan yang saya sebutkan tadi. Karena saat yang sama Ibu Mega juga menurunkan tensi keegoan, ya tentu saat yang bersama juga Pak Jokowi melakukan hal yang sama gitu ya. Dari mana kita bisa membaca Ibu Mega menurunkan tensi keegoan itu? Misalnya dengan menyebut istilah apa tadi itu ya, petugas partai, tapi mulai disambung dengan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebentar deh, soal kepetugas partai itu nanti kita bicarakan sendiri. Sip. Tapi soal ego ini saya pengen menarik nih. Jadi menurut Bung Rai tidak ada yang prinsipil ketegangannya. Ini soal ego. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks sekarang kan, menurut sejumlah lembaga survei kan Pak Prabowo kalau head to head dengan Ganjar kan ketat ya. Bahkan menurut indikator atau LSI-nya Denny kan Prabowo akan unggul kalau head to head gitu. Nah, apakah soal ego itu memang ego masing-masing itu menjadi tensinya menurun gara-gara merespon itu atau bagaimana? Iya, salah satu faktor itu menurut saya. Kan pada akhirnya akan kelihatan nggak ada yang diuntungkan dari ego, baik dari mungkin Ibu Mega maupun dari Pak Jokowi gitu. Artinya apa gitu? Artinya kalau Pak Jokowi tetap dengan egonya misalnya ya, yang leading adalah Pak Prabowo. Yang belum tentu sepenuh hati juga, istilahnya lah mungkin ya, Pak Jokowi punya hati yang sama dengan Pak Prabowo gitu ya. Sementara di PDI Perjuangan juga begitu. Kalau PDI tetap ngotot dengan istilah katakanlah misalnya petugas partai dan memperlakukan Pak Jokowi seperti petugas partai miliknya PDI Perjuangan yang sekarang mengimbas ke Ganjar itu, kan elektabilitas Ganjar stagnan di angka segitu itu gitu. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, pertemuan dua ego yang menjadikan keduanya nggak jadi apa-apa juga gitu. Dan oleh karena itu ya di satu segi mulai kelihatan saling menyadari, dan pada saat yang bersamaan ada situasi luar. Situasi luar itu apa? Ya itu tadi, Pak Prabowo terus melonjak elektabilitasnya, sementara Ganjar kelihatan agak terseok-seok naiknya gitu ya, meskipun tetap ada kenaikan, tapi kan cuma 1% ya, dan seterusnya itu gitu. Jadi momen kemesraan kembali antara Megawati dengan Jokowi di acara Rakernas itu kan sampai ada misalnya yang foto yang beredar luas itu ya, soal Jokowi menggandeng Megawati ya. Itu menurutmu menunjukkan adanya sinyal dukungan yang lebih tegas ya dari Jokowi kepada Ganjar? Ya, yang paling penting dari itu adalah mulainya egonya yang turun. Nah, ego turun ini menurut saya dengan sendirinya berimplikasi kemungkinan terjadinya pengalihan kembali dukungan, bukan pengalihan kembali sih, lebih tepatnya sebut mungkin akan ada tensi yang lebih kuat lagi ke arah dukungan terhadap siapapun yang calon oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Lebih-lebih dukungan itu juga seringkali di-endorse oleh Pak Jokowi, dalam inilah Ganjar Pranowo gitu. Jadi apa artinya gitu? Yang saya mau katakan itu tadi, kalau persoalan mereka ini ego, yang ego itu kalau diturunkan, mereka nggak ada halangan untuk ketemu kok gitu. Pertama, yang dituju oleh mereka sama, yaitu tokoh Ganjar Pranowo kan dimenangkan dalam Pilpres. Ganjar itu adalah orang yang juga di-endorse oleh Pak Jokowi kan berulang-ulang gitu ya. Yang kedua, visi mereka juga sama. Ya kan, mereka udah bertemu lebih dari 20 tahun di dunia politik yang sama gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin yang paling penting ke depan itu harus jaga sikap masing-masing. Jangan dari PDI kelihatan keluar segala argumen yang memojokkan Presiden Jokowi, seperti yang kemarin misalnya kan, kalau bukan karena difasilitasi oleh PDI, kan kira-kira gitu ya, Pak Jokowi itu belum tentu jadi presiden misalnya kan. Itu kan nggak nyaman lah bagi seorang presiden gitu ya. Jadi ya ini harus betul-betul mulai ditekankan sikap yang seolah-olah
PDI ini menguasai presiden gitu, biar sama-sama kemudian presiden juga mengayun ke sebelahnya Ibu Mega atau ke sebelahnya PDI Perjuangan. Lebih menunjukkan kecondongan lah ya kepada Ganjar. Iya. Nah, tapi yang tadi aku pengen mengelaborasi lagi soal poin yang kamu sebut soal diksi petugas partai itu ya. Kan kamu bilang bahwa ini punya dampak yang kurang bagus lah di mata dalam persepsi publik. Terus kemudian sekarang ada penurunan tensi, penurunan ego ya dari aspek Megawati, dari Pak Bu Mega ya. Nah itu bagaimana Anda menjelaskan soal diksi petugas partai itu? Sekarang apa yang dilakukan oleh Bu Mega? Kan kalau kita mendengar dahulu istilah petugas partai, yang terbesit di benak kita itu adalah ini orangnya partai gitu loh. Ya kan ketika misalnya Ibu mengatakan Pak Jokowi petugas partai, kita punya asumsi bahwa seolah-olah Pak Jokowi itu bekerja demi dan untuk partai politik gitu kira-kira. Jadi itu menyempitkan ruang bagi katakanlah kader-kader PDI Perjuangan untuk berkiprah dan diterima oleh publik secara luas. Nah, ngapain kita menerima petugas partai kan? Misalnya begitu tuh. Dan itu hal yang sama juga terjadi pada Ganjar. Dan kepada Ganjar kan. Setidaknya dua kali disebutkan Ganjar sebelum ada redaksi yang lain yang menekankan bahwa Ganjar itu adalah petugas partai. Apa yang kejadian? Yang itu tadi. Ternyata efeknya cukup tinggi, respon publiknya tinggi, jadi bahan olok-olok dan elektabilitas Ganjar agak lambat berkembang itu karena orang melihat lagi-lagi kok ini petugas partai gitu. Nah mungkin menyadari hal itulah kemudian sekarang meskipun tidak dihapuskan kata petugas partai tapi mulai ditambah imbuhannya dengan menyebut petugas partai demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Artinya apa? Ada mulai kesadaran di lingkungan PDI Perjuangan bahwa diksi petugas partai ansih itu tidak menguntungkan PDI Perjuangan di ruang publik. Meskipun mungkin penting dalam konteks untuk meyakinkan bahwa orang-orang yang bekerja di public sector ini adalah orang-orang yang memang bagian dari PDI Perjuangan gitu. Tapi itu kan internal. Kalau internal kan mesti cukup diberitakan sesama internal, gitu. Tidak perlu disampaikan kepada publik gitu. Nah menyadari kelemahan itulah menurut saya ya, atau penerimaan publik yang negatif itu kelihatan mulai ada sedikit koreksi. Jadi tidak lagi disebut semata-mata petugas partai, terpotong di situ aja titik, tapi sekarang ditambah dengan demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi artinya mau menegaskan kembali Jokowi adalah orang PDI yang bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Dan kira-kira dan Ganjar juga dengan sendiri kan begitu. Ganjar adalah orang PDI Perjuangan yang bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi tetap dipertegas bahwa ia adalah PDI, tapi PDI untuk bangsa dan negara. Yang asumsinya selama ini ya dia orang petugas partai, tunduk pada ketua umum. Nah itulah yang ini berarti berkaitan dengan yang poin yang kamu sebutkan tentang ego ya. Ego. Jadi kalau petugas partai itu kan kesannya menekankan keegoan. Keegoan. Ya, ini milik saya. Kamu dengar saya lah gitu loh kira-kira. Oke. Nah sekarang diksinya diperluas. Diperlonggar ya. Jadi dibuat sekarang semacam PDI itu adalah fasilitator lah. Ya kan? Fasilitator bagi warga negara Indonesia yang menginginkan kadernya untuk jadi pemimpin. Nah itu kan artinya udah klop nih. Kalau sebelumnya itu enggak, kami yang nentuin kan kira-kira gitu ya. Kita yang nentuin, ya tinggal dipilih oleh masyarakat. Nah kalau sekarang tidak, masyarakat boleh memunculkan tokohnya sendiri. Kalau ia dari kader PDI Perjuangan akan difasilitasi oleh PDI Perjuangan untuk jadikan sebagai pemimpin di masa yang datang demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Itu jelas diksi yang jauh berbeda hal. Itu kan artinya dari ruang sempit segini menjadi segini gitu loh kira-kira itu. Itu jelas itu. Menarik. Saya kira itu bagian dari evaluasi di internal PDI Perjuangan betapa kalimat itu kalimat yang semata-mata mengatakan petugas partai itu tidak menguntungkan
ya, baik bagi PDI Perjuangan sebagai partai maupun kepada kader mereka yang akan menduduki posisi-posisi strategis. Tapi evaluasi itu tidak mengubah diksi itu. Iya, gitu tentu ya. saja. Lagi untuk tetap akan dikuatkan itu karena itu diksi awalnya. Cuma pengertiannya kan? diperluas, gitu, Pengertiannya diperluas, menjadi inklusif ya. Inklusif. Kalau selama ini seolah-olah PDI lah yang menentukan. Kalau sekarang tidak publik yang menentukan, tapi difasilitasi oleh PDI Perjuangan gitu. Oke. Ini menarik. Nah, ini kita membahas soal hubungan antara Megawati dan Jokowi. Nah, yang saya punya keyakinan saya kalau udah lihat yang Rakernas kemarin tuh, ini hari demi hari akan terus begini. Gitu itu. Jadi kalau hari ini dan sebelum-sebelumnya begini gitu ya, tapi pelan-pelan akan begini. Asal tidak ada satu situasi yang membuat keduanya kembali secara ego muncul gitu loh kira-kira. Iya. Menarik. Nah, saya ini satu topik ya, satu tema. Nah, ada tema lain yang dari muncul Rakernas juga. Iya, yang muncul di sela-sela Rakernas, tapi dari Bu Puan ya, Puan Maharani kan dia ditanya oleh wartawan tentang cawapres. Kan dia sebut beberapa nama, terus kemudian muncul nama AHY. Ya. AHY disebut sebagai salah satu nama yang bisa mendampingi GP gitu, Ganjar Pranowo. Nah, ini menurut Ray ini gimana ini? Ini janji surga atau bagaimana gitu? Dan kalau kita baca lagi AHY itu nomor 1 loh disebutkan itu. Oh, oke. Oleh Bu Puan. Oleh Bu Puan. Oke. Jadi AHY terus. Gitu ya. Nah, itu gimana menurutmu? Saya kira ada 2 strategi itu. Itu bukan tanpa sengaja. Itu betul-betul bukan hanya karena berdasarkan survei gitu loh kira-kira. Di mana nama AHY memang lumayan cukup tinggi ya kan sebagai calon wakil presiden dimanapun dia berada gitu ya. Bukan karena itu semata-mata, tapi juga ada karena 2 pertimbangan. Pertimbangan pertama, nampaknya PDI Perjuangan membaca bahwa Demokrat ini mulai dalam kondisi yang agak galau. Sudah sejauh ini perkembangan, tapi belum jelas nasib dari ketua umum mereka kan. Apakah akan dijadikan sebagai mitra pendukung tok atau betul-betul diposisikan sebagai calon wakil presiden di dalam koalisi perubahan. Di dalam koalisi. Saya sudah juga berulang kali menyebutkan target PD itu ya jadi wakil presiden. Target Demokrat. Iya, Partai Demokrat PD gitu ya. Wakil presiden. Kalau mereka nggak temukan itu di apa namanya itu di koalisinya perubahan atau koalisinya Anies, ya dia akan cari yang lain. Kenapa dia cari yang lain? Karena nggak mungkin ada orang mau jatuh di timpa tangga kan gitu. Kalau mau cukup jatuh aja tapi masih di timpa tangga dong ya kan. Kenapa saya sebut jatuh di timpa tangga? Sudah nggak wakil presiden, kira-kira gitu ya, nggak dapat jatah itu, pun punya potensi akan kalah di Pilpres. Yang harus perlu diperhatikan itu apa nasib Partai Demokrat kalau dia tidak calon wakil presiden dan tidak berkuasa di 2024 yang akan datang, makin sulit gitu. Nah, itu betul-betul menurut saya dipikirkan oleh Demokrat. Oleh karena itu, kalaupun dia tidak dapat posisi wakil presiden, setidaknya dia ikut dengan kekuasaan. Minimal dia dapat 3, mungkin ya bukan minimal sih, maksimal dia dapat 3, minimal dia dapat 2 kursi di kabinet, dan itu cukup menjadikan partai ini bahan obrolan. Sebab di Indonesia ini kalau Anda nggak berkuasa, itu sulit sekali naik nasib partai ini sulit sekali naik gitu loh kira-kira. Tapi bagaimana dengan hubungan antara Bu Mega dengan SBY yang belum cair lah gitu. Sekarang saling membutuhkan. Ya, di satu segi ada nama Pak Prabowo yang lagi naik juga. Nah, kalau tidak dibentengi dengan berbagai kekuatan, itu lagi-lagi sebetulnya kan mau mengatakan kembali ke kisah yang pertama itu. PDI ini sekarang melihat posisi dia dilematis juga. Kalau dia merasa bahwa dia cukup dia aja, selesai juga ini gitu loh kira-kira. Oleh karena itu dia harus menekan ego, membuka diri untuk berteman dengan siapapun. Sebab kalau enggak, potensi dia untuk tidak menang itu kuat loh sekarang ini gitu. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa gua gitu loh kira-kira ya kan. Harus berteman gitu. Dalam salah satunya adalah dengan Demokrat kalau itu memungkinkan. Sebab kalau Demokrat nggak masuk ke PDI Perjuangan, masuk lagi ke katakanlah ke koalisi perubahan koalisi Indonesia Rayanya Pak Prabowo, makin sulit posisi mereka. Tentu dengan mengandaikan Demokrat ini akhirnya keluar dari koalisi perubahan kan. Makanya sebelum Prabowo
meminangnya harus dipinang terlebih dahulu oleh PDI Perjuangan gitu. Nah, tentu saja saya juga tidak punya keyakinan bahwa AHY juga akan ditaruhkan sebagai posisi calon wakil presiden di sini. Tapi bagi saya pertimbangannya Demokrat atau lama ini AHY gitu. Kalaupun bersama dengan PDI dia tidak dapat posisi wakil presiden, tapi kalau dia ikut masuk potensi menangnya kuat. Dan mereka bisa mengalahkan Prabowo itu menurut saya. Nah, oleh karena itu dia bisa ikut di sini dan minimal dia dapat 2, kalau tidak dapat 3 kursi kabinet. Dan itu akan membuat partai ini relatif stabil di 2024 yang akan datang gitu. Itu pertimbangannya. Dan PDI kenapa membuka diri? Yang kita sebutkan itu tadi kan. Kalau dia masih tetap dengan gaya yang sekarang-sekarang ini, sayalah yang ini ya, yang ngatur macam-macam gitu, dia akan lewat juga gitu. Dia Dan akan, juga kan pada akhirnya kan partai politik atau orang kontestasi di Pilpres itu kan tujuan utamanya menang. Jadi itu yang jadi prioritas. Umumnya partai-partai kita ini acuannya bukan ideologi macam-macam kok hal ya kan. Acuannya menang apa kagak ya kan. Dengan siapapun mereka bisa koalisi. Ya kan, kalau selama koalisi itu sama-sama menguntungkan mereka kan. Nah, yang perlu itu menurut saya 2 ininya. Pertama adalah PDI makin membuka diri. PDI betul-betul merasa bahwa tidak mungkin dia bisa sendiri, nggak mungkin bisa dikuasai sendiri oleh dia. Oleh karena itu saya juga mengatakan begini, wakil presiden ini potensial akan ditentukan oleh teman koalisinya PDI Perjuangan. Jadi bukan PDI yang menentukan. Yang menentukan nanti adalah, kalau sekarang kan ada P3 kan, mungkin kalau nanti PAN masuk bersama PAN ya, atau ke partai yang lain, mereka lah nanti akan berembuk. Siapa kira-kira yang mungkin mereka dorong sebagai calon wakil presiden gitu. Artinya kalaupun bukan AHY dipilih oleh partai ini, ya Demokrat nggak bisa nyalain PDI karena ini kan yang mutusinnya ini kan bukan. Nah itu yang saya sebutkan tadi, Indonesia nggak mungkin presiden dan wakil presiden itu dikuasai oleh satu partai gitu. Jadi kalau PDI-nya udah ngambil di posisi presiden, pasti teman koalisinya ngambil di wakil presiden gitu. Itu juga terjadi di Koalisi Perubahan menurut saya. Nggak mungkin paketnya Nasdem menang semua. Kalau udah Nasdem calon presiden, wakil presidennya ya ada di Demokrat ataupun PKS kan gitu. Pun juga di Koalisi Indonesia Raya yang kalau Prabowo dari Gerindra sebagai calon presiden, pasti wakil presidennya adalah PKB dalam hal ini Muhaimin. Nah kalau kemudian diabaikan oleh Prabowo, faktor Muhaimin ini bisa juga nggak jadi juga ini gitu loh. Muhaimin bisa pindah lagi ke tempat yang lain dan seterusnya. Jadi istilah saya itu kalau untuk posisi wakil presiden akan ditentukan oleh teman koalisi pendukung capres gitu atau pengusung capres. Dan ini berlaku termasuk untuk PDIP. Termasuk gitu. PDIP. Jadi meskipun dan ini bagian dari itu ya, bagian dari negosiasi. Yang kamu lihat bahwa PDIP udah membuka diri untuk tidak mengandalkan ego partai atau Bu Megawati membuka diri untuk tidak lagi mengandalkan pada ego ketua umum. Nama-nama yang disebutkan oleh apa namanya itu oleh Ibu Puan itu kan, itu nama-nama yang juga imponya yang diserahkan oleh P3 ya kan, dan itu juga yang disebutkan oleh PAN kan sebelumnya ya nama-nama ini gitu ya disebutkan oleh PAN sebagai calon mereka untuk didukung di Pilpres 2024 yang akan datang dan seterusnya itu. Jadi lagi-lagi menyiratkan 2 hal itu. Pertama adalah PDI makin membuka diri, yang kedua adalah menampung kalau kemungkinan betul-betul kegalauan itu terjadi di Partai Demokrat sebelum diambil oleh Pak Prabowo, terlebih dahulu diambil oleh PDI Perjuangan gitu. Ini nanti kalau itu terjadi, Ray, wah itu seru itu. Oke, pemirsa, terima kasih Ray Rangkuti. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.